Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang melawan Yaman U20. Gol Jens Raven dibalas Abdul Rahman menandai hasil imbang kedua tim. Bermain di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam WIB, Timnas Indonesia U20 cuma butuh hasil imbang untuk bisa lolos. Skuad Garuda unggul lebih dahulu lewat gol Jens Raven pada menit ke-45 lewat tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti. Keunggulan ini tak bertahan lama, Yaman berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Abdul Rahman Al-Hadar Abdul Nabi menit ke-47. Sampai laga babak pertama bubar, kedudukan tetap imbang 1-1. Di babak kedua, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, kedua tim harus puas berbagi poin. Timnas Indonesia U20 mencuri 1 poin sekaligus mengunci puncak grup. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup F dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Garuda Nusantara mengoleksi jumlah poin yang sama dari Yaman, namun anak asuh Indra Syafri unggul dalam selisih gol. Bagaimana menurut kalian? Penilaian Shin Taeyong tentang pelatih Timnas U20 Indra Syafri. Aura positif tampak dari Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Hal itu tampak melalui komentar yang belum lama ini keluar dari pelatih skuad Garuda, Shin Taeyong. Shin Taeyong memberikan pujian untuk Indra Syafri. Diketahui, saat ini Indra adalah pelatih di Timnas Indonesia U20. Menurut Shin Taeyong, Indra Syafri adalah pelatih yang bagus. Pelatih asal pesisir selatan Sumatera Barat itu telah memberikan prestasi yang baik untuk sepak bola Indonesia. Saya sekarang menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia Senior, sedangkan Indra Syafri pelatih Timnas Indonesia U20. Indra Syafri pelatih yang baik dan punya prestasi yang baik juga, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong pun berharap ia bisa terus saling mendukung bersama Indra Syafri. Hal itu penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sebab, keduanya memang bekerja dan saling membutuhkan satu sama lain. Mereka juga telah berkontribusi dengan cara masing-masing untuk sepak bola Indonesia. Semoga ke depan bisa sama-sama saling mendukung, tandas Shin Taeyong. Bagaimana menurut kalian? Timnas Malaysia U20 resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari Timnas Tajikistan U20 di matchday ketiga Grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025, Jumat 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat Timnas Malaysia U20 melorot ke posisi 3 klasemen Grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan 4 angka. Semifinalis Piala AFF U19 2024 itu terpaut 6 angka dari Korea Utara U20 di puncak klasemen, serta tertinggal 2 poin dari Tajikistan U20 di tempat kedua. Korea Utara U20 sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah finish sebagai juara Grup E. Koleksi 10 angka milik Korea Utara U20 sudah tak mungkin digeser Tajikistan U20 maupun Malaysia U20 yang masih memiliki 1 pertandingan sisa. Sesuai jadwal, Tajikistan U20 akan menantang Oman U20 di laga pamungkas Grup E pada Minggu, 29 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, Malaysia U20 akan menantang Sri Lanka U20. Di atas kertas, peluang Malaysia U20 menang atas Sri Lanka U20 lebih besar ketimbang Tajikistan U20 kontra Oman U20. Ambil contoh Timnas Malaysia U20 menang atas Sri Lanka dan di laga lain, Tajikistan U20 tumbang dari Oman U20. Jika kondisi ini terjadi, Timnas Malaysia U20 akan finish sebagai runner-up Grup E dengan koleksi 7 angka. Finish di posisi 2 membuat Timnas Malaysia U20 berhak bersaing dengan runner-up dari grup lain demi memperebutkan status 5 runner-up terbaik. Namun, dalam perhitungan yang dibuat, Timnas Malaysia U20 takkan merebut status 5 runner-up terbaik karena perolehan poin mereka tak memadai. Sekadar diketahui, kemenangan atas Sri Lanka U20 takkan masuk hitungan dalam klasemen akhir runner-up terbaik. Sekadar diketahui, ada perbedaan jumlah peserta antara kontestan grup A sampai E dan F hingga J. Grup A sampai E diisi 5 tim di setiap grupnya, sedangkan F hingga J ditempati 4 tim di setiap grupnya. Orang awam beranggapan, penghuni grup A sampai E lebih diuntungkan dalam penentuan klasemen runner-up terbaik, mengingat jumlah pertandingan yang dimainkan lebih banyak sehingga poin yang didapat bakal lebih besar ketimbang runner-up dari grup F sampai J. Namun, AFC mencoba berbuat adil. Bagi peserta grup A sampai E, dalam penentuan klasemen runner-up terbaik, hasil melawan tim juru kunci tidak masuk hitungan. Alhasil, poin Malaysia U20 di klasemen runner-up terbaik bukanlah 7, melainkan 4. Hal itu jelas karena Sri Lanka U20 yang berstatus penghuni juru kunci grup E. Koleksi 4 angka milik Timnas Malaysia U20 belum cukup bersaing dengan runner-up dari grup lain. Sebab,
Peringkat 1-6 di klasemen sementara runner-up terbaik saat ini telah mengoleksi 6 angka. Alhasil, Timnas Malaysia U20 resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Bagaimana menurut kalian? Jens Raven Moncer, PSSI buka peluang dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia U19, Jens Raven tampil apik saat skuad Garuda Muda menaklukkan Filipina dengan skor 6-0 pada laga grup A Piala AFF U19. Jens Raven yang turun pada babak kedua tepatnya pada menit ke-68, mampu menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker dengan mencetak gol pada menit ke-87. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga pun mengaku bangga dengan pemain keturunan tersebut. Ia berharap Jens Raven bisa kembali mencetak gol di laga-laga selanjutnya. Ya kemudian soal Jens Raven yang mudah-mudahan akan terus cetak gol. Walaupun dia hanya main di babak kedua, tapi beberapa menit terakhir dia bisa cetak gol, kata Arya. Kami berharap dia bisa semakin padu dengan tim dan makin bisa menciptakan gol-gol berikutnya, harap Arya. Arya pun menilai tak menutup kemungkinan apabila Jens Raven tampil mengesankan pada Piala AFF U19 ini, dirinya bisa saja dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas senior. Apalagi, timnas senior juga memang masih terkendala pemain depan yang minim menciptakan gol. Ya mudah-mudahan di pertandingan berikutnya makin bagus dan mengeluarkan kemampuannya untuk menciptakan gol. Kalau makin baik di situ kan bisa saja peluang untuk di timnas kita berikutnya, timnas senior, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Di sisi lain, Jens Raven mengaku grogi saat membela timnas Indonesia U19 kontra Filipina di Piala AFF U19 2024. Ini pertama kalinya buat Jens main depan banyak penonton. Meski punya pengalaman di level tinggi bersama Dordrecht U21, namun tidak pernah ramai pertandingannya. Maklum kelompok usia tidak begitu diminati. Pertandingan pertamaku di Indonesia, atmosfer luar biasa di Stadion GBT. Sejujurnya sedikit gugup karena aku belum pernah bermain di hadapan begitu banyak orang, kata Jens Raven saat memberikan keterangan seusai laga. Tapi aku sangat senang bisa mencetak gol pertamaku dalam 20 menit, luar biasa, merinding. Saya berkata kepada pelatih jika saya punya waktu 5 menit lagi saya akan membuat gol lagi. Tapi ya dengan 20 menit sudah cukup untuk 1 gol ini, ujarnya menambahkan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, ISPLUS, pelatih 53 tahun ini menegaskan siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mungkin saya akan tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat senang tinggal di Indonesia, kata Shin Tae-yong saat ditanya apa responsnya jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, dikutip dari ISPLUS, Minggu, 29 September 2024. Shin Tae-yong pun optimistis target apapun bisa tercapai, termasuk melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurut Shin Tae-yong, Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika seluruh pemain dan staf pelatih memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan, tegas Shin Tae-yong. Meski begitu, mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini tidak mau memberi beban berlebih kepada Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Ia hanya menargetkan Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demi ambil bagian di babak keempat. Saya tidak ingin memberi tekanan kepada pemain dengan memberikan target yang tidak realistis, finish 2 besar di grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi, saya hanya menargetkan Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 grup C, harap ayah 2 anak ini balik ke potensi naturalisasi. Jika mau, bisakah Shin Tae-yong dinaturalisasi menjadi WNI? Jawabannya bisa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada syarat-syarat umum pengajuan yang diatur dalam Pasal 9. Shin Tae-yong bisa mengajukan atau diajukan menjadi WNI jika sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Berhubung Shin Tae-yong masih pulang pergi Indonesia Korea Selatan, Shin Tae-yong mesti mengambil opsi kedua, yakni 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Karena Shin Tae-yong baru tinggal di Indonesia pada Desember 2019, ia baru bisa diajukan atau mengajukan menjadi WNI pada 2029. Namun, bukan hanya itu saja syarat yang harus dipenuhi Shin Tae-yong. Untuk mengajukan menjadi WNI, Shin Tae-yong wajib bisa bahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana menurut kalian?
Media Inggris The Guardian memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? Berikut 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa timnas Arab Saudi U19 menang atas timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions, julukan Singapura, kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih timnas Singapura. 5. Tan Cheng Ho, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Ho pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari timnas Indonesia di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Malaysia. 4. Vidislav Levica, Kuwait. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-1 di markas Kuwait, tepatnya di matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu yang kemudian membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Bagaimana dengan Kuwait? Wakil Asia Barat ini gagal lolos ke Piala Asia 2023. Vidislav Levica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 3. Din The Nam, Timnas Vietnam U20. Din The Nam harus rela melihat timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U20 racikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untung bagi timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Din The Nam.
Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman, Hoang Ang Tuan. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Philippe Troussier terpental dari kursi pelatih Timnas Vietnam. Hal itu setelah Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu Timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih Timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia di matchday kedua grup C, menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Socceroos, julukan Timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun Timnas Australia, kata Graham Arnold, dikutip dari laman Socceroos. Bagaimana menurut kalian?